Dorang tuh datang ke sini. Iya, lambat. Dorang panitia Natal ini banyak. Shalom, selamat malam saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai Natal semua menyertai kita. Mohon kesediaan dari teman-teman yang duduk di belakang, karena kebetulan di depan juga masih kosong, jadi bisa dipenuhi dulu. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan teman-teman semua, karena di sela-sela masa pandemi ini, tapi teman-teman semua masih menyempatkan waktu untuk kesediaannya bisa hadir dalam acara Natal Oikumene Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Teluk Bintuni Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang berikut saya akan membaca susunan acara Misa Persekutuan Oikumene Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Teluk Bintuni Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama kita akan masuk di pembukaan, dan yang kedua berikutnya kita masuk pada perayaan inti, yaitu perayaan ibadah malam Natal. Yang ketiga kita akan masuk di sambutan-sambutan, dan yang keempat tama-tama. Kemudian yang terakhir penutup. Sebelum kita masuk dalam perayaan ibadah malam Natal pada malam hari ini, saya mohon kesediaan saudara-saudari semua agar HP-nya itu di silent biar nanti tidak mengganggu perayaan ibadah malam Natal pada malam hari ini. Untuk waktu saya balik. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, mari kita awali ibadat Natalan untuk komunitas atau Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni ini dengan lagu pembukaan. Kita bangkit berdiri semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang
selama-lamanya. Yang saya hormati, yang saya cintai, teman-teman Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni yang mencintai dan dicintai Tuhan. Perayaan Natal biasanya penuh dengan berbagai bentuk pernak-pernik, keceriaan, dan biasanya kita mengadakan kumpul-kumpul, ya mungkin bakar-bakar jagung segala macam. Sekarang harus terjadi dengan begitu banyak penyederhanaan. Meski di beberapa gereja perayaan bersama sudah diadakan, tetapi semua tak bisa lagi sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau di daerah-daerah kita, di tempat saya di Flores atau teman-teman di Papua, mungkin seperti biasa. Tapi untuk kita yang ada di Jogja ini, itu tidak mungkin. Juga dalam perayaan Natal, upacara nyanyi bersama, bersalaman, mungkin cepika-cepiki, dan berbagai kesempatan berbagi sukacita dengan banyak orang menjadi begitu disederhanakan. Kumpul terbatas, lalu jaga jarak, lalu selalu cuci tangan, pakai masker, dan juga segala macam yang berhubungan dengan menjaga kesehatan bersama. Situasi seperti ini kita harus alami dan harus kita lewati demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Namun kita menyadari bahwa janji Tuhan tidak pernah ingkari. Dia tetap lahir dan hadir untuk kita meski di tengah pandemi COVID-19. Dialah kekuatan dan harapan bagi kita. Dialah Emmanuel, Tuhan beserta kita. Yesus telah lahir bagi kita untuk membawa kepastian bahwa Tuhan itu selalu ada di saat kita mengalami kegelapan. Kegelapan hati kita akan diberi terang oleh cahaya Yesus sendiri yang lahir bagi kita. Dan dialah Emmanuel, Allah beserta kita yang selalu hadir dan berada bersama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, agar ibadat oikumene kita pada kesempatan ini berkenan di hadapan Tuhan, maka dengan penuh kerendahan hati mari kita hening sejenak, kita tundukkan kepala, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita sesali tobat kita dengan lagu Tuhan Kasihanilah. Kasihani kami,
Kristus Juru Selamat. Kasihani, kasihani kami. Bila aku meraih, ampunilah, ampunilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan kerahiman-Mu. Kami juga bersukacita karena di tengah pandemi COVID-19, Engkau tetap lahir dan hadir untuk kami. Bagi kami, kelahiran-Mu membawa harapan dan kekuatan bagi kami, karena kami menyadari bahwa tanpa Engkau dan karena Engkau kami tak bisa berbuat apa-apa. Hanya kepadamu kami pasrahkan hidup kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami pun mampu membagikan sukacita Natal ini kepada mereka yang membutuhkan cinta dan perhatian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan.
Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab pekuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si pentindas telah kau patahkan, seperti pada hari kilalan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderat-derat dan setiap berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putranya diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenarannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, oh nyanyilah bagi Tuhan,
hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorak. Hendaklah langit bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hendaklah langit bersuka cita Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari, teman-teman Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni yang mencintai dan dicintai Tuhan. Pertama-tama saya secara pribadi dan juga teman-teman dari Atmajaya Yogyakarta mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga sukacita Natal membaharui hidup kita semua. Kelahiran Yesus kali ini rasanya berbeda, dan sungguh berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sejarah mencatat bahwa bahkan kita yang pada intinya baru berumur kurang lebih 40 tahun, mungkin yang lebih tua di sini, itu belum pernah mengalami situasi yang dialami oleh dunia saat ini. Kesederhanaan Yesus yang lahir dalam palungan menggambarkan kekuatan jiwa manusia dalam merindukan kelahirannya. Maka di sana penginjil Lukas mengatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anda bisa membayangkan, biasanya pada malam Natal kita berbondong-bondong menuju gereja
baik ke gereja yang Kristen Protestan maupun gereja Katolik, kita bersama-sama menyambut kelahirannya. Kini hal itu tidak mungkin. Terlebih gereja kita Bapak Bersari itu tidak dibuka pada Natal tahun ini. Dalam hati mungkin kita marah, mungkin kita jengkel, mungkin kita berontak, dan berbagai macam ekspresi lainnya. Namun hal itu mari kita pendam dalam-dalam, seraya terus berefleksi dan mengakui bahwa inilah jalan dan cara terbaik untuk keselamatan bersama. Kita semua tahu palungan adalah tempat yang kotor, tempat menyajikan makanan dan minuman bagi ternak yang hendak menikmatinya, tempat yang kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Namun teman-teman terkasih, Tuhan menempatkan palungan sebagai kekuatan dan dasar untuk meletakkan bayi Sang Putra, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Palungan sebagai spiritualitas iman yang sederhana namun mengandung makna terdalam, yakni keselamatan. Dalam kesederhanaannya Tuhan menampakkan kesahajaan, menampakkan kerendahan hati dan cinta damai, peace love. Kekuatan palungan menjiwai seluruh proses kehidupan Yesus yang serba prihatin, ditolak. Nanti dalam waktu-waktu yang akan datang kita merenungkan bagaimana Yesus berkarya. Ada begitu banyak perbuatan baik yang Yesus lakukan, namun toh orang bahkan tidak menerima dia. Dan kita tahu pada akhirnya juga nanti dia akan wafat secara mengerikan. Kalau kita melihat, merefleksikan semua bahwa proses kehidupan Yesus itu selalu memprihatinkan. Dari dia lahir di dalam kandang yang hina, di dalam palungan yang kotor, tapi Tuhan menempatkan palungan sebagai spiritualitas iman. Pertanyaan bagi kita yang hadir adalah, mampukah kita, saya dan Anda, mengaku Yesus yang lahir dalam kesederhanaan dan menjadi kekuatan dasar iman kita? Dan seberapa besar saya dan Anda mencintai Yesus yang lahir dalam keprihatinan? Itu bisa direfleksikan secara pribadi. Beberapa waktu lalu teman saya menceritakan pengalamannya ketika tugas di Thailand. Seorang pastor, dia menceritakan pengalaman ketika Natal sekitar belasan tahun lalu. Dia ditugaskan untuk merayakan Natal di perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Suatu situasi di mana ada seorang anak, ya, bernama Bagas. Dia adalah anak yatim piatu, tidak punya orang tua. Dan dia bukan seorang Kristen Katolik, bukan seorang Kristen Protestan. Lalu satu ketika, kebetulan mereka adalah dirawat, tinggal bersama teman-temannya di panti asuhan. Pada saat Natal itu, teman saya menceritakan bahwa mereka ada kunjungan, ya, kunjungan ke gereja Katolik. Lalu dia menyaksikan demikian. Seorang anak ini, si Bagas, datang masuk ke dalam gereja dan pertama-tama dia mengamati gua Natal yang ada di gereja itu. Dan baru pertama kali dia melihat, mengamati situasi dan pengalaman Yesus
di dalam palungan. Sementara teman-teman yang lain selesai ibadat, sementara teman-teman lain berkeliling untuk berkunjung ke gereja sekitar, dia tetap mengamati sambil ya berdoa mungkin. Waktu itu biasanya bulan-bulan Desember seperti ini di Myanmar itu cuacanya sangat dingin, di bawah 10 ya, derajat ya. Dingin sekali. Lalu dia dengan spontan ya, dia berdialog dengan Yesus dan mengatakan, "Yesus, kamu dingin ya?" Lalu dia melepaskan jaketnya, kebetulan jaketnya maaf, mungkin sebulan tidak dibersihkan ya, mungkin kotor, lalu dia menanggalkan jaketnya, lalu dia lepas, lalu dia berikan kepada Yesus. "Yesus, saya tahu kamu dingin, pakailah jaketku ini." Lalu dialog dilanjutkan, lalu Ibu Maria dalam doanya, dalam kontemplasi dia mengatakan, "Bagas, apakah engkau mau tinggal bersama kami di tempat ini? Di tempat yang hina ini?" Sementara itu, dalam dialog itu, karena dia sendirian di dalam gereja, dia melihat kiri kanan teman-temannya sudah pergi untuk berkunjung ke tempat lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita menyadari dan mengakui Yesus sebagai Emmanuel, Allah beserta kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Dia begitu saja. Apalagi kalau meninggalkan Yesus hanya karena apa? Popularitas. Hanya karena ya supaya dikenal, supaya naik jabatannya. Banyak kan begitu ya? Ya ini di kalangan-kalangan yang selebriti, artis gitu ya. Tidak ada alasan untuk menghindar dan lari dari kenyataan hidup. Dalam konteks saat ini, teman-teman sedang berjuang kuliah di Yogyakarta, di berbagai universitas. Tidak bisa menghindar dari begitu banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen yang killer, yang membuat mumet gitu ya. Sudah ada tugas ini, beri lagi tugas yang lain ya. Pening ya. Maka satu kata yang mau saya sampaikan adalah berusaha mencintai sesuatu yang tidak dicintai. Sekali lagi, berusaha mencintai sesuatu yang mungkin tidak kita cintai. Mungkin mata kuliah yang berat, ya mari kita berusaha untuk mencintai. Yesus lahir ke dunia untuk bersolider dengan kita manusia yang lemah dan penuh dosa ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Satu hal yang pasti bahwa Yesus butuhkan, atau yang Yesus butuhkan dari kita adalah mari kita juga belajar untuk solider, belajar untuk toleransi, dan yang paling penting mari kita belajar berbagi. Berbagi pengalaman iman, berbagi sukacita, dan lain sebagainya. Itulah misi utama Yesus untuk datang ke dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengingat kembali pengalaman si Bagas tadi ya, bagaimana dia memberikan kehangatan kepada Yesus dengan jaketnya, dengan sweaternya yang kumuh. Kisah itu menggambarkan ciri hati orang beriman yang tergerak untuk berbagi kehangatan dan cinta. Cinta yang tulus sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak muda tadi, oleh Bagas tadi, menunjukkan satu realitas yang harus dibuat dan dilakukan oleh kita saat ini. Di dalam palungan ada inspirasi yang kuat dan mendalam, yakni berbagi. Berbagi tidak perlu yang mewah-mewah, yang wow, namun cukup dengan perhatian,
lalu menyapa sesama yang mungkin tidak seiman dengan kita. Atau mungkin setiap pagi, mungkin selama ini kita sapaannya lewat WA grup, Japri, say hello. Pernahkah kita bertemu langsung lalu bertanya setiap pagi, hey kawan, how are you today? Bagaimana kabar hari ini? Atau hanya menyapa selamat pagi saja? Atau mungkin ada kebiasaan, mungkin setelah ini nanti besok ya mulai mencoba bertanya, bagaimana tadi malam, bisa tidur kok? Ini suatu kesempatan bagi kita untuk mari beresolusi, berubah dari pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang berbagi. Berbagi juga tidak perlu yang sekali lagi yang wow. Palungan adalah roh yang memanusiakan, roh yang peduli pada penderitaan sesama. Di tengah pandemi COVID ini, ada sekian banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita dituntut untuk peduli dan peka terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita. Kalau teman-teman semua membaca berita atau melihat berita di televisi tentang perkembangan pandemi di Yogyakarta, katanya naik, tapi saya tidak pernah peduli dengan begitu. Yang terpenting, kado utama yang saya rekomendasikan, kado utama Natal tahun ini, atau kado terbesar yang Yesus inginkan dari kita, mari kita saling menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Mari kita terus bergerak dan berjuang menuju palungan cinta dan palungan kemanusiaan sehingga semakin banyak orang terselamatkan. Jadikan kita sebagai pribadi dan duta kemanusiaan yang peduli dan rela berbagi kepada sesama yang membutuhkan bantuan kita. Semoga kelahiran Yesus sekali lagi membaharui hidup kita, membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dialah Emmanuel. Tuhan memberkati. Teman-teman yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita memberkati lilin Natal kita, lalu nanti akan dinyalakan.